Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 7 alarm manager. Yang pertama, mari kita membuka Android dulu yang sudah kita buat. Yang pertama, membuat stand up layout proyek. 1. Membuat proyek baru bernama stand up, menerima opsi default dan menggunakan template aktivitas kosong. Yang kedua, hapus stack view default dan tambahkan elemen. Selanjutnya, menyiapkan metode setOnCheckChainListener. Aplikasi stand up memiliki tombol alih yang digunakan untuk menyetel dan membatalkan alarm, sekaligus tampak mewakili status alarm saat ini. Untuk menyetel alarm saat tombol alih diaktifkan, perlu menggunakan metode onCheckChainListener. Pertama, dalam metode main_activity_onGrid, temukan alarm toggle menurut ID. Yang kedua, panggil setOnCheckChainListener pada instan tombol alih dan mulai mengetik new onCheckChainListener. Android Studio akan menyelesaikan metode untuk Anda secara otomatis, termasuk metode penggantian onCheckChain. Berikut kode sintaksnya. Selanjutnya, yang ketiga, pengguna menerima masukan selain tombol alih yang diaktifkan dan dinonaktifkan untuk menunjukkan bahwa alarm memang disetel. Setel blok if else menggunakan parameter boolean dalam metode onCheckChain yang mengirimkan pesan ROS untuk memberitahu pengguna apakah alarm diaktifkan atau dinonaktifkan. Jangan lupa untuk mengekstrak sumber daya string. Berikut kode sintaksnya. Selanjutnya, menyiapkan notifikasi. Langkah berikutnya adalah membuat notifikasi yang akan mengingatkan pengguna untuk berdiri setiap 15 menit. Untuk sekarang, notifikasi akan dikirimkan segera setelah tombol alih disetel. Selanjutnya, membuat notifikasi. Pada langkah ini, membuat metode deliver notification yang akan mengepaskan pengingat untuk berdiri dan berjalan-jalan. Yang pertama, buat variabel anggota dalam main activity bernama mNotificationManager dari tipe notificationManager. Yang kedua, inisialisasikan dalam onGrid dengan memanggil getSystemService. Berikut adalah kode sintaksnya. Yang ketiga, buat metode main_activity bernama deliver_notification yang mengambil konteks sebagai argumen dan tidak mengembalikan apapun.
Yang keempat, buat konstanta anggota dalam main activity bernama notification ID dan setel ke 0. Aplikasi hanya akan mendapatkan satu notifikasi pada satu waktu. Selanjutnya, intent konten notifikasi. Buat intent dalam onClick yang digunakan untuk intent konten notifikasi. Selanjutnya, buat pending intent dari intent konten tepat di bawah definisi konten intent menggunakan metode getActivity. Ini adalah kode sintaksnya. Selanjutnya, judul dan teks notifikasi. Yang pertama, buat sumber daya string dalam file string.xml bernama notification title. Setel agar setara dengan standup alert. Yang kedua, buat sumber daya string dalam file string.xml bernama notification text. Setel agar setara dengan you should stand up and walk around now. Selanjutnya, icon notifikasi. Yang pertama, tambahkan aset gambar untuk digunakan sebagai icon notifikasi. Pilih icon apapun. Buat notifikasi. 1. Gunakan notification compat builder untuk membuat notifikasi dalam metode deliver notification menggunakan judul, teks, icon, dan intent konten notifikasi di atas. Berikut adalah kode sintaksnya. Yang kedua, setel prioritas notifikasi ke priority high. Berikut adalah kode sintaksnya. Selanjutnya, tambahkan opsi ke builder untuk menyetel auto cancel ke true dan opsi lainnya untuk menggunakan lampu, suara, dan bola getar default. Berikut adalah kode sintaksnya. Selanjutnya, kirim notifikasi. Yang pertama, gunakan Notification Manager untuk mengirimkan notifikasi.
Berikut adalah kode sintaksnya. Yang kedua, panggil deliver notification. Saat tombol alih alarm diaktifkan, meneruskan konteks aktivitas. Yang ketiga, panggil cancel all pada notification manager jika tombol alih dinonaktifkan untuk menghapus notifikasi. Berikut adalah kode sintaksnya. Membuat alarm berulang. Sekarang kalian aplikasi sudah dapat mengirimkan notifikasi. Waktunya untuk mengimplementasikan komponen utama aplikasi. Alarm Manager. Ini adalah kelas yang akan bertanggung jawab untuk mengirimkan pengingat secara berkala agar alarm manager memiliki banyak jenis alarm bawaan, baik alarm satu waktu maupun alarm periodik, alarm eksak atau tidak eksak. Selanjutnya, menyebabkan intent tertunda siaran. Alarm manager bertanggung jawab untuk mengirimkan pending intent pada interval waktu yang telah ditentukan. Pending intent ini akan menyimpan intent siaran yang memberitahu aplikasi kapan waktunya untuk memperbarui waktu yang tersisa dalam notifikasi. Yang pertama, buat constraint strings sebagai variabel anggota dalam main activity untuk digunakan sebagai tindakan intent siaran yang akan mengirimkan notifikasi. Berikut adalah kode sintaksnya. Yang kedua, buat intent bernama notify intent dalam onCreate dengan string khusus sebagai tindakannya. Berikut adalah kode sintaksnya. Yang ketiga, buat pending intent notifikasi menggunakan konteks variable notification ID, intent notifikasi baru, dan bendera pending intent update calon. Berikut adalah kode sintaksnya. Selanjutnya, menyetel alarm berulang. Sekarang, menggunakan alarm manager untuk mengirimkan intent siaran setiap 15 menit. Yang pertama, inisialisasi alarm manager dalam onCreate dengan memanggil get system service.
Berikut adalah kode sintaksnya. Yang kedua, dalam metode uncheck change, panggil set in repeating pada instant alarm manager saat pengguna mengklik on pada alarm. 3. Jenis alarm. Yang keempat, waktu pemicu dalam milidetik. Untuk ini gunakan waktu yang sudah lewat plus 15 menit untuk mendapatkan waktu yang sudah lewat. Bisa memanggil sistem clock elapsed real time. Yang kelima, interval waktu dalam milidetik. Yang keenam, pending intent. Yang dikirim membuat pending intent pada tugas sebelumnya. Berikut kode sintaksnya. Yang ketujuh, hapus panggilan ke deliver notification dalam metode uncheck change. Yang ke-8, jika tombol alih alarm dinonaktifkan dengan mengeklik toggle dalam status on, batalkan alarm dengan memanggil cancel pada alarm manager yang meneruskan intent tertunda yang digunakan untuk membuat alarm. Berikut adalah kode sintaksnya. Selanjutnya, membuat penerima siaran. Penerima siaran bertanggung jawab untuk menerima intent siaran dari alarm manager dan bereaksi dengan tepat. Yang pertama, dalam Android Studio, klik File, New, Order, dan Broadcast Receiver. Yang kedua, masukkan alarm receiver sebagai namanya. Pastikan kotak centang export sudah tidak dicentang. Dan mengubah setelan ini dalam Android Manifest dengan menyetel atribut Android exported ke false. Yang ketiga, dalam manifest Android, buat intent filter, tag pembuka dan penutup di antara tag receiver. Buat sebuah item action dalam filter maksud dengan Android name, disetel ke string tindakan action notifi khusus yang dibuat. Empat, salin dan tempel metode deliver notification ke metode onReceive dalam broadcast receiver dan panggil dari onReceive. Pengelola notifikasi dan ID notifikasi belum diinisialisasi dalam kelas broadcast receiver, jadi akan disorot dengan warna merah. 5. Salin variabel notification ID dari main activity ke dalam kelas broadcast receiver. 6. Inisialisasi notification manager di awal metode onReceive dan harus memanggil garis sistem service dari yang dituliskan dalam konteks. Berikut adalah kode sintaksnya. Yang ketujuh, hapus baris yang memunculkan unsupport operation except.
Selanjutnya, memeriksa status alarm. Untuk melacak status alarm, perlu variabel boolean yang true jika alarm sudah ada dan false jika belum. Untuk menyetel boolean ini bisa memanggil pending intent get broadcast. Yang pertama, buat boolean yang benar jika pending intent tidak nol dan sebaliknya salah. Menggunakan strategi ini, gunakan boolean untuk menyetel status toggle button dengan benar saat aplikasi dimulai. Kode ini harus datang sebelum pending intent dibuat atau kode akan selalu mengembalikan benar. Berikut adalah kode sintaksnya. Yang kedua, setel keadaan tombol alih segera setelah mendefinisikan boolean alarm up. Berikut adalah kode sintaksnya. Yang ketiga, jalankan aplikasi dan buka Knox terlebih dahulu. Lalu, jalankan aplikasi. Klik on dan tunggu 15 menit.
Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.